Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya saya kurang begitu pro ya terhadap pepatah ini. Kenapa? Karena apabila kita tidak saling mengenal, maka pentingnya saling menanyakan. Sebelum kalian menanyakan itu, saya sendiri ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Via Afiatul Muhibah dengan NIM 2312500068. Tentu kalian berpikir mengapa saya membuat video ini. Alasannya cukup mudah dan singkat, yaitu karena ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum dengan Ibu Dr. Helen Nellis, MPD sebagai dosen pengampu. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai konsep atau hakikat manajemen kurikulum. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya apabila kita mengetahui makna dari kata manajemen dan kurikulum itu sendiri. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai makna dari kata manajemen. Nah, sebenarnya kata manajemen yang kita kenal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan ager yang berarti bertindak. Nah, apabila keduanya digabungkan menjadi istilah yang membentuk kata manager yang dapat diartikan sebagai sebuah pengendalian. Dalam bahasa Inggris, sebagaimana dicatat oleh John M. Eckel dan Hasan, istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kata manajemen ini yaitu to manage, yang mencakup sebuah tindakan mengawasi, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengarahkan. Selain itu, WJS Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan manajemen sebagai cara mengelola sebuah perusahaan berskala besar. Pengelolaan ini dilakukan oleh seorang manajer atau pengelola sesuai dengan struktur organisasi manajemen itu sendiri. Kemudian, George R. Terry juga berpendapat mengenai kata manajemen. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses yang khas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Tindakan-tindakan ini dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta aset lainnya secara efektif. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, bisa kita simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang unik yang terdiri dari serangkaian tindakan termasuk perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi, dan pengendalian. Tindakan-tindakan ini dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan aset lainnya yang tersedia. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno yang diambil dari kata kurir yang berarti pelari dan kure yang mengacu pada tempat di mana seseorang berlari. Dengan kata lain, kurikulum dapat dipahami sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Seiring berjalannya waktu, konsep ini telah berkembang dan kini diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, kurikulum merujuk pada deretan mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa untuk memperoleh ijazah mereka. Menurut David G. Armstrong, kurikulum adalah komponen yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang penting, yang secara cermat memilih konten dan mengatur pengalaman belajar dengan tujuan untuk mengubah dan meningkatkan perilaku serta pemahaman siswa. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa uraian yang telah kita bahas mengenai makna dari kata manajemen dan kurikulum, bahwa
Manajemen kurikulum adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan aset lainnya secara efektif. Kemudian muncullah dari benak kalian apa perbedaan dari kurikulum dan manajemen kurikulum. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai perbedaan keduanya. Tentu kita bisa teliti dari maknanya. Nah, makna dari kurikulum itu sendiri merupakan sebuah perangkat pengalaman belajar yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sedangkan makna dari kata manajemen kurikulum adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan aset lainnya secara efektif. Jadi, manajemen kurikulum ini lebih mengarah pada pemberdayaan dari sumber-sumber daya, baik dari sumber daya manusia serta sumber daya penunjang lainnya. Lebih mengarah pada proses pengendalian atau pengelolaan kepada kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, kita bisa telaah dari fokusnya. Nah, adapun fokus dari kurikulum ini lebih berpatok dan memperhatikan dari segi isi dan struktur pendidikan, termasuk silabus, rencana pembelajaran, dan standar kompetensi. Sedangkan manajemen kurikulum berfokus pada proses pengelolaan dan implementasi kurikulum itu sendiri, termasuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum. Perbedaan ketiga kita bisa lihat dari segi sifatnya. Nah, sifat dari kurikulum ini yaitu statis dan terstruktur, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pendidikan karena sifatnya bisa berubah dan bisa diperbaharui. Kemudian, manajemen kurikulum sifatnya ini dinamis dan berkelanjutan, memerlukan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan konteks pendidikan. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada contohnya antara kurikulum dan manajemen kurikulum. Untuk contoh kurikulum, di sini ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan kurikulum yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk contoh manajemen kurikulum, di sini berada dalam posisi pertama yaitu perencanaan kurikulum. Sekolah melakukan perencanaan kurikulum untuk menentukan tujuan pendidikan, mengembangkan silabus, dan menentukan metode pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan implementasi kurikulum. Nah, sekolah melakukan pengawasan implementasi atau penerapan kurikulum untuk memastikan bahwa guru melaksanakan kurikulum dengan benar dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan evaluasi kurikulum. Sekolah melakukan evaluasi kurikulum untuk menentukan efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan dan mengidentifikasi area perbaikan. Nah, kemudian yaitu adanya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, sekolah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa siswa memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dalam konteks pendidikan modern,
Kurikulum merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Kurikulum yang baik harus dapat memenuhi kebutuhan siswa, masyarakat, dan industri serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan konteks pendidikan yang terus berubah. Kurikulum berperan penting dalam proses pendidikan dan terus berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan atau pengembangan kurikulum harus dipandang sebagai respon penting terhadap perubahan, guna memastikan bahwa kurikulum yang ada tetap relevan dengan kebutuhan komunitas. Dengan demikian, rencana dan konsep yang tercantum dalam dokumen kurikulum harus mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan sebagai kerangka acuan. Rencana ini mencakup ide-ide yang disajikan dalam dokumen kurikulum yang kemudian akan diimplementasikan dalam kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Namun, kurikulum yang baik saja tidak cukup. Pengelolaan kurikulum yang efektif juga sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat diimplementasikan dengan efektif dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Nah, inilah yang disebut dengan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan manajemen kurikulum dapat dirumuskan dengan beberapa poin, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum yang bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dan diimplementasikan dengan efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkannya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menyusun rencana implementasi kurikulum yang jelas dan terstruktur, yang mencakup tahapan dalam proses, sumber daya yang dibutuhkan, dan indikator keberhasilan. Kemudian yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat mengganggu implementasi kurikulum, seperti kekurangan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi guru, dan rendahnya keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, yaitu membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat melacak kemajuan dalam implementasi kurikulum dengan mengintegrasikan pengumpulan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian tujuan kurikulum yang kedua yaitu menjamin ketercapaian tujuan kurikulum. Tujuan ini berfokus pada memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan dengan harapan meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mencapai hal ini, ada beberapa strategi yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan kurikulum yang jelas dan terukur, yang merinci kompetensi yang harus dicapai, indikator keberhasilan, dan kriteria evaluasi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam mencapai tujuan kurikulum. Dan langkah yang terakhir yaitu menerapkan sistem evaluasi untuk memantau kemajuan dan pencapaian tujuan kurikulum, mencakup pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang diperoleh. Kemudian tujuan manajemen kurikulum selanjutnya yaitu mengoptimalkan sumber daya dalam pengelolaan kurikulum, yaitu untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif dalam pengelolaan kurikulum sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Untuk mencapainya, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Di antaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya yang tersedia seperti guru, fasilitas, dan teknologi. Yang kedua yaitu
mengembangkan rencana pemanfaatan sumber daya yang efisien, mencakup alokasi, penggunaan, dan pemeliharaan yang tepat. Langkah yang terakhir yaitu menciptakan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengawasi penggunaan sumber daya, termasuk pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Tujuan kurikulum yang terakhir yaitu menyesuaikan kurikulum dan kebutuhan peserta didik, serta masyarakat dengan berfokus pada proses memastikan bahwa kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu, beberapa langkah yang bisa kita lakukan diantaranya yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan siswa dan masyarakat dengan fokus pada keterampilan dan pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum yang relevan dan kontekstual yang mengintegrasikan kebutuhan tersebut ke dalam kerangka kerja kurikulum. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membentuk sistem evaluasi yang kuat untuk memantau kepuasan terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Sistem ini harus memungkinkan pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada wawasan yang diperoleh. Capai tujuan-tujuan tersebut, manajemen kurikulum harus dapat mengatasi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perubahan kebutuhan masyarakat, keterbatasan kemampuan guru, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, manajemen kurikulum harus dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan dan kita pelajari menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.